Woi, ini dengar ya. Para badut penjilat yang membandingkan era SBY dan era Jokowi. Kau buka matamu, wahai penjilat-penjilat. Ya, jangan kau membanding-bandingkan dengan era SBY. Hah? Kalau aku bilang nanti prestasi SBY, kau bingung. Ada juga nih prestasi SBY selama 10 tahun. Kau lihat aja nanti di 2024. Ketika nanti yang naik si Anies selesai, kalau itu proyek IKN itu berapa ratus juta triliun itu nanti mangkraknya itu merugikan negara. Makanya sekarang para penjilat ini sibuk untuk mencari kejelekan si Anies biar supaya si Anies jangan naik ke tata. Sebab apa? Si Anies lah satu-satunya calon presiden yang bisa merusak sistem si Jokowi. Woi, ini dengar ya. Para badut penjilat yang membandingkan era SBY dan era Jokowi. Kalian dengar ya. Badut. Kalau hanya proyeksi SBY yang mangkrak itu jadi modalmu untuk meningkatkan fasilitas si Jokowi, kau udah salah besar. Karena proyek mangkrak si Jokowi lebih besar nanti di masa depan. Kalau si Anies yang naik. Makanya para kader-kader, para penjilat-penjilat itu sangat mencari ilmu, mencari strategi untuk menjatuhkan si Anies. Jangan sampai dia naik ke tata. Karena kalau dia naik ke tata, akses-akses yang dibangun si Jokowi yang melalui perusahaan swasta, itu disikat habis itu. Oh, dan begitu. Kau tahu, nanti kerugian proyek IKN itu berapa ratus triliun. Hah? Tahu nggak? Jangan kau bandingkan era SBY. Kalau era SBY yang korupsi jelas ada tersangkanya. Lah zaman si Jokowi yang jelas sudah fakta ada korupsinya, ada tersangkanya, nggak ada itu penyelesaiannya. Justru seakan-akan dilindungi. Kau buka matamu, wahai penjilat-penjilat. Penjilat. Ya? Jangan kau membandingkan dengan era SBY. Hah? Kalau aku bilang nanti prestasi SBY, kau bingung. Ada juga nih prestasi SBY selama 10 tahun. Oh, ada juga. Dia tidak merusak ekonomi dalam negerinya. Hah? Rakyat itu ya seperti biasa-biasa aja. Sudah. Perpajakan adil. Ada punya korupsi, tersangkanya ada. Tersangkanya ada, iya ada banyak. Yang mana dibangun si SBY? Jalan lintas timur itu di Pulau Sumatera khususnya itu di RSB itu ada. Hah? Bandara Kuala Namu yang ada di Sumatera Utara itu di daerah SBY. Hah? Jembatan Suramadu itu siapa yang meresmikan? Iya, tahu. Udahlah, kau jangan menjatuhkan si SBY itu telah berlalu, udah tutup lembarannya. Dan proyek mangkrak macam Hambalang, Wisma Atlet, itu proyek pemerintah. Itu bukan proyek swasta. Seandainya itu proyek swasta, itu nggak akan mangkrak, coy. Karena nggak akan mau lah pengusaha menjadi rugi kalau proyek nggak akan mangkrak. Biar kau tahu, seandainya si Jokowi membangun jalan tol itu dari uang negara, tidak hasil uang proyek swasta, itu pun akan mangkrak. Sok tahu. Biar kau tahu. Itu proyek swasta jelas lah selesai dengan semestinya. Karena itu bukan uang negara, uang swasta. Sadar otak kau, jangan kau asik sosok pintar kau dalam berpolitik. Jika setiap negara membangun infrastruktur itu dengan mengadakan investasi, semua negara bisa maju. Terus gimana lagi? Indonesia aja. Indonesia ini bodoh, sumber daya alamnya kaya, tapi nggak bisa membangun negaranya dengan uang sendiri. Hanya zaman Soeharto lah bisa membangun negara dengan membangun BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Jokowi mana membangun BUMN? Coba lu kau tunjuk sama aku. Hah? Kalau memang si Jokowi itu mau membangun Badan Usaha Milik Negara, baru dia paten. Perusahaan swasta itu berdampak terhadap ekonomi dalam negeri, biar kau tahu. Kalau hanya orang munafik lah yang mengatakan ekonomi dalam negeri saat ini bebek saja. Dan hanya orang sok pintar lah yang mengatakan itu bahwasannya ekonomi di Indonesia ini saat ini bebek saja. Kalau kau pula nggak paham, nggak usah kau banding-bandingkan. Ini ya, bilang sama kau. Zaman Jokowi, mana kasus yang terselesaikan? KM 50, kasus Sambo, Teddy Maesa, Sambo sudah goblok. Harun, 300 triliun. Mana yang terselesaikan? Terus lagi apa lagi? Kalau kau bandingkan, dia jelas nggak ada tutup-tutupinya. Bahkan ketua umumnya Anas Subandingrum, ya ada ditangkap lah kalau memang terbukti. Nggak ada tutup-tutupnya, nggak ada disangkal-sangkalnya, nggak ada dibela-belanya. Dari zaman SBY, Repan Harun aja pun seperti di backing sama dia, nggak ada penyelesaiannya. Mana? Puasin dulu bicara ya, puasin dulu bicara. Yang lebih baik. Kalau masalah mangkrak kau banding-bandingkan, kau lihat aja nanti di 2024.
Ketika nanti yang naik si Anies selesai, kalau itu proyek IKN itu berapa ratus juta triliun itu nanti mangkraknya itu merugikan negara. Kalau sekarang kan bisa ketawa-tawa. Makanya sekarang para penjilat ini sibuk untuk mencari kejelekan si Anies biar supaya si Anies jangan naik ke atas. Sebab apa? Si Anies lah satu-satunya calon presiden yang bisa merusak sistem si Jokowi. Kalau si Prabowo, kalau si Ganjar udah pasti melanjutkan proyek-proyek si Jokowi, dan itu tak akan teruap ke publik bahwasanya si zaman saat ini siapa yang korupsi, siapa yang apa. Karena orang itu udah satu parlemen, itu udah satu politik. Kalau si Anies memang di luar parlemen, dia di luar politik. Sudah? Dia tidak ada hubungan dengan pemerintahan. Si Ganjar masih menjabat gubernur, si Prabowo masih menjabat menteri. Siapa? Si Erlangga menjabat menteri. Siapa lagi coba? Cuman si Anies satu-satunya yang bisa menunjukkan nanti siapa yang benar, siapa yang salah. Udah sadar kalian ya, para penjilat yang gak ada otak. Yuk, kacau penjilat. Assalamualaikum, Jinsit Bolo. Jawab Juru, jawab. Sengaja saya statementnya abangnya yang tampan dan hebat ini. Kalau menurut saya, ini menurut saya ya, abangnya ini sejujurnya, ini pandangan saya loh ya, diingat lagi pandangan saya. Sebenarnya abangnya ini VT-nya itu, statementnya itu mengarah menjatuhkan ke si A gitu. Karena apa? Abangnya ini kan menyatakan bahwa lihat aja nanti kan. Makanya si penjilat ini mencari kejelek-jelekannya Anies karena pada dia membalut membalut bahasanya itu rapi sekali sehingga terkesannya itu mendukung si A, padahal itu dia itu menjatuhkan bahwasanya si A ini bodoh, nggak bisa kerja, makanya nanti akan mangkrak begitu. Mantap Bang, lanjutkan dengan cara terbalikmu, saya suka ini. Hanya orang-orang yang waras, yang paham. Seolah-olah pinter ngomong ya yang pertama tadi itu. Wah, ngomong segini begitu. Tetapi coba lihat video yang ini, cuplikan video yang tadi itu. Saya potong sedikit nih. Kita lihat siapa yang menunjukkan kegoblokannya itu siapa. Kita lihat sebentar. Lihat aja nanti di 2024. Ketika nanti yang naik si Anies selesai, kalau itu proyek IKN itu berapa ratus juta triliun itu nanti mangkraknya itu merugikan negara. Makanya sekarang para penjilat ini sibuk untuk mencari kejelekan si Anies biar supaya si Anies jangan naik ke atas. Sebab apa? Si Anies lah satu-satunya calon presiden yang bisa merusak sistem si Jokowi. Kan Anies adalah antitesa dari Joko Widodo. Ya, yang on siapa? Yang bodoh siapa? Yang bego siapa? Kamu itu bukannya mendukung Anies sebenarnya itu. Malah menenggelamkan Anies dengan statement kamu itu yang bodoh itu. Ya. Ini ancaman ini. Kalau Anies maju, maka proyek-proyek Jokowi, program Jokowi akan dibuat mangkrak. Ayo, gimana tuh? Kalian itu malah seolah-olah pandai ngomong gitu ya. Pandai merangkai kata-kata seperti junjungan kalian tuh. Namun pada akhirnya malah seperti menjatuhkan junjungan kalian sendiri tuh. Menenggelamkan dia sendiri. Dengan demikian terbukti ya bahwa sebenarnya Anies Baswedan itu antitesa, kebalikannya dari Pak Jokowi. Ya. Oh, kalian mau membalas seperti di Hambalang. Apa Hambalang itu salahnya Pak Jokowi? Ya, kalian balas IKN akan dimangkrakan begitu. Lengop banget kamu. Ya. Ngomong bahwa pendukung dari presiden adalah penjilat-penjilat. Ya. Buzzer-buzzer penjilat. Terus lu siapa? Udah tahu jelas kita dukung pemerintah kan. Ya. Udah jelas, bagus. Ngapain kita dukung orang-orang yang gak jelas begitu. Program-program juga gak jelas. Terus visi misinya gak jelas. FPI HTI dibangkitkan lagi atau enggak? IKN diteruskan atau enggak, itu aja enggak jelas. Ngapain kita milih orang-orang yang enggak jelas? Dengan demikian, itu bukan memperlihatkan kepintaran kamu, tapi kebodohan kamu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.